Baik Bapak Ibu, mungkin kita mulai saja agenda sosialisasi kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah setelah istirahat ini kita lanjut kepada sesi yaitu sosialisasi O2ASN untuk jenjang Dikmen. Tapi sebelum kita memulai, ada beberapa yang harus saya informasikan terlebih dulu kepada para peserta. Yang pertama bahwa nanti pelaksanaan sosialisasi ini akan kita lakukan yaitu dengan pembukaan, kemudian nanti ada paparan mengenai paparan umum ya, mengenai O2ASN dari BPTI oleh Mbak Ulfa. Kemudian nanti ada paparan juga dari cabur, yaitu karate dengan pencaksilat. Kemudian lanjut pada paparan portal dan ajang aplikasi, ya, bagaimana cara mekanismenya peserta untuk mendaftar. Nanti setelah itu, setelah paparan selesai, kita tanya jawab. Nah, untuk setiap sesi, mohon Bapak Ibu semua untuk mensilentkan, untuk mendengarkan penjelasan paparan secara tuntas, ya. Jadi selama paparan diharapkan tidak bertanya dulu, mohon pertanyaan dicatat dan di-keep dulu. Nanti setelah ada sesi untuk tanya jawab silakan. Sesi tanya jawab ada dua, yaitu bisa raise hand, ya, yang sudah ada di Zoom, atau nanti langsung saja, ya, dengan visualnya, ya, untuk mengangkat tangan atau meminta untuk bertanya, gitu. Kemudian nanti juga ada di chat box-nya itu Bapak Ibu harus melihat ada dua hal yang penting. Pertama yaitu mengenai daftar hadir. Jadi mohon Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini untuk mengisi daftar hadir yang nanti akan yang akan dimunculkan oleh panitia. Dan juga nanti juga ada evaluasi sosialisasinya. Jadi evaluasi kegiatan ini juga nanti mohon untuk diisi oleh Bapak Ibu semua, supaya nanti ini bisa menjadi data bagi kami. Ya, pertama, yang kedua juga sebagai suatu bahan evaluasi untuk perbaikan sosialisasi di tahun-tahun berikutnya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Ya, sebelumnya mungkin saya ingin menyapa dulu kepada Kepala Pusplasnas, ya, selaku juga Kepala PLT BPTI, para pejabat di lingkungan BPTI, ya, Bapak narasumber di SI dan Forki, ya, untuk pencaksilat dan karate, kemudian perwakilan atau dinas pendidikan, dinas pendidikan Indonesia, dinas olahraga juga, kemudian MGMP, KKG, MGMP, MKKS, kepala sekolah, guru-guru, ya, dan pemerhati olahraga, dan juga para peserta yang mengikuti di Zoom ini. Baik Bapak Ibu, dengan agenda seperti itu kita buka pertemuan kita kali ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kepada acara pemaparan secara umum, ya, ini dari O2ASN jenjang N. Pada Mbak Ulfa kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan hadirin semuanya telah menghadiri secara daring kegiatan sosialisasi O2ASN jenjang Dikmen tahun 2025. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit materi tentang mekanisme O2ASN jenjang Dikmen tahun 2025. Baik Bapak Ibu,
Untuk tahun 2025 ini O2SN diselenggarakan untuk jenjang SD, SMP, SD MI dan sederajat, SMP MTS dan sederajat, untuk jenjang Dikmen SMA, SMK, MA sederajat, dan jenjang disabilitas. Jadi untuk tahun ini jenjang SMA dan SMK itu digabung menjadi satu untuk pelaksanaannya. Lalu selanjutnya ada mekanisme pelaksanaan dan seleksi O2SN. Pertama adalah tingkat kecamatan. Seleksi di tingkat kecamatan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota berkoordinasi dengan UPT Dinas Pendidikan, KKGO atau MGMK, PJOK, KKKS, dan NKKS. Lalu selanjutnya ada seleksi di tingkat kabupaten kota. Di seleksi tingkat kabupaten kota diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota berkoordinasi dengan KKGO atau MGMP PJOK, KKKS atau NKKS, Bapopsi, Pengkap atau Pengkop atau Pengcak Cabur. Lalu selanjutnya ada seleksi di tingkat provinsi. Untuk seleksi tingkat provinsi diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi berkoordinasi dengan BPMP, KKGO atau MGMP PJOK, KKKS atau MKKS, Bapopsi, Pemprov Cabur. Lalu selanjutnya peserta yang lolos seleksi di tingkat provinsi akan melanjutkan kompetisi di tingkat nasional. Untuk tingkat nasional diselenggarakan oleh BPTI berkoordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga. Selanjutnya yaitu mekanisme penyelenggaraan O2SN. Di tingkat nasional tahun ini diselenggarakan secara daring Bapak Ibu. Lalu untuk seleksi daerah di tingkat kecamatan, kabupaten atau kota dan seleksi provinsi yaitu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing Bapak Ibu. Jadi jika di daerah memang memiliki anggaran bisa diselenggarakan secara luring maupun daring seperti itu Bapak Ibu. Lalu berikutnya adalah lini masa pelaksanaan O2SN di tahun 2025. Untuk mekanisme lini masa pelaksanaan O2SN di bulan Maret sampai April tahun 2025 yaitu sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan O2SN. Lalu selanjutnya di bulan April sampai 31 Mei itu seleksi O2SN di tingkat sekolah. Lalu di bulan April sampai 31 Mei 2025 yaitu pendaftaran daring serta seleksi O2SN di tingkat kecamatan. Lalu di bulan Mei sampai 30 Juni 2025 itu seleksi O2SN tingkat kabupaten kota. Lalu di tanggal 1 sampai 31 Juli yaitu seleksi O2SN dan tingkat provinsi. Di tanggal 1 Juli sampai 10 Agustus 2025 yaitu pendaftaran daring tahap 2 untuk peserta selanjutnya seleksi ke tingkat nasional. Nah di sini peserta diminta untuk mengunggah video pada website Ajang. Lalu kalau untuk pelaksanaan O2SN Dikmen di tahun 2025 ini di tingkat nasional dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 23 Agustus 2025. Lalu selanjutnya untuk cabang olahraga O2SN jenjang SMA, SMK, MA sederajat di tahun 2025 yang diperlombakan atau dipertandingkan adalah pencaksilat dan karate. Untuk jumlah pesertanya yaitu pencaksilat terdiri dari 2 putra dan 2 putri. Untuk nomor yang diperlombakan atau pertandingkan yaitu jurus tunggal. Lalu yang kedua ada karate dengan jumlah peserta 2 putra dan 2 putri. Nomor yang dipertandingkan adalah kategori per orang. Lalu selanjutnya ada persyaratan peserta O2SN tahun 2025. Untuk jenjang SMA
SMK SMA sederajat, yaitu status peserta berada di tingkat pendidikan SMA, SMA atau sederajat dan WNI. Lalu terdaftar di NISN atau NISM, Dapodik atau EMIS. Peserta berada di tingkat kelas 10 dan 11 tahun pelajaran 2024-2025. Peserta kelahiran 1 Januari 2006 dan setelahnya. Lalu peserta bukan juara 1, 2, atau 3 O2SN tahun sebelumnya, atau bukan juara event nasional dan internasional. Lalu peserta merupakan bukan atlet binaan PPLP, PPLPD, PPOP, SKO. Lagi? Sebelumnya. Ya, selanjutnya ada regulasi dan penghargaan. Regulasi perlombaan atau pertandingan O2SN tahun 2025 mengacu pada panduan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tahun 2025 yang dikeluarkan oleh DPTI Puskesmas. Bapak Ibu bisa mengunduh panduan yang sudah kita unggah pada laman website Pusat Prestasi Nasional dan BPTI. Lalu kategori kejuaraan yang akan diperebutkan pada O2SN yaitu juara 1, juara 2, dan juara 3. Masing-masing peserta mendapatkan medali sesuai tingkat juaranya, serta sertifikat dan uang pembina. Lalu selanjutnya ada peran BPTI dalam pelaksanaan O2SN tahun 2025, yaitu membuat pedoman pelaksanaan O2SN tahun 2025, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, dan UPT Kemendikbudrisdasman. Melakukan pelaksanaan O2SN tingkat kecamatan, kabupaten atau kota, dan provinsi, bekerja sama dengan induk organisasi cabang olahraga, PPJOK, KKGO, dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan ajang di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Lalu melaksanakan seleksi daerah dan mendaftarkan peserta melalui pendaftaran daring ke panitia pusat melalui website panitia pusat BPTI, serta membuat dan menginformasikan pelaksanaan ajang tingkat kabupaten, kota, provinsi ke BPTI. Ya, sekian Bapak Ibu informasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan pada Bapak Joko Sukaton selaku moderator. Berikutnya kita berikan kesempatan kepada ya dari PBIPSI, silakan untuk memaparkan teknis pelaksanaan O2SN silat tingkat nasional. Silakan Pak Taufik. PBIPSI akan memaparkan untuk materi pencak silat O2SN tingkat SMA, SMK, dan sederajat. Yang pertama, untuk nomor yang dipertandingkan adalah kategori tunggal putra dan putri. Jadi semua peserta mengikuti kategori pertandingan wajib tunggal putra dan putri. Kemudian dapat berupa video yang direkam di luar atau di dalam ruangan. Pencahayaan yang baik dan tidak bias atau backlight bila di dalam ruangan. Gunakan penerangan yang cukup di dekat arena penampilan. Berikutnya, pesilap diwajibkan memakai matras. Bila tidak menggunakan matras akan didiskualifikasi. Di matras pencak silat yang ukurannya 10 kali 10.
posisi pesilat dalam kondisi 100% posisi tubuh di dalam layar, dan posisi kamera berada dalam posisi tengah atau center. Disesuaikan jarak kamera dengan pesilat, sehingga seluruh rangkaian gerak masuk dalam tampilan video atau in frame atau batas layar kamera. Dan statis, tidak ada jump in atau jump out, dan kamera tidak mengikuti pergerakan pesilat dengan menggunakan penyangga kamera atau tripod. Rekaman video harus dilakukan ketika pesilat sudah dalam posisi menghadap ke kamera sejak awal, dengan diawali menunjukkan identitas diri, nama, asal sekolah, dan profesi. Dan identitas diri harus terlihat jelas di tampilan video menggunakan kertas ukuran A4. Video dikirim dengan minimal resolusi HD 720 pix. Video dikirimkan tanpa ada edit video, misalnya tulisan, cahaya, atau gerakan serta musik. Pesilat mengirimkan satu video. Unggahan rekaman video setiap provinsi diwajibkan mencantumkan keterangan label, nama pesilat, dan nama provinsi berikut format penamaan video untuk pesilat putra dan putri. Nama sekolah terdiri nama, pesilat, pagar, putra, putri, pagar provinsi. Contoh, Rafid, pagar putra, pagar provinsi Jawa Timur. Apabila pengiriman video tidak mengikuti sesuai panduan teknis O2SN, SMA, SMK, dan sederajat tahun 2025, atau terjadi kesalahan tersebut, atau tidak dapat dibuka atau diputar, maka kesalahan tersebut menjadi tanggung jawab peserta atau pengirim. Jika pada waktu pendaftaran peserta berakhir, terdapat provinsi yang tidak mengunggah video, maka dinyatakan tidak mengikuti kegiatan ini. Pada pertandingan tingkat nasional akan menggunakan sistem gugur, dimulai dari babak penyisihan sampai babak final. Pada babak final tingkat nasional akan terpilih juara 1, juara 2, juara 3 bersama. Pengundian akan disaksikan oleh delegasi teknik, ketua pertandingan, dewan juri. Penjurian dalam pertandingan pencaksilat kategori tunggal O2SN, SMA, SMK, dan sederajat tahun 2025 akan dinilai oleh juri yang telah mempunyai sertifikat kualifikasi tingkat nasional dari masing-masing daerah. Penentuan personalia delegasi teknik, dewan hakim, ketua pertandingan, dewan wasit juri, dan wasit juri ditetapkan dan disahkan oleh PB-IFSI dengan surat tugas. Terima kasih. Untuk hal-hal lain nanti dapat ditunggu pada sesi tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya paparan dari Pak Maksi ya. Ya, Pak Maksi ya. Dari PB4Ki. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Dari cabur karate untuk pelaksanaan O2SN tahun 2025 ini hanya mempertandingkan kelas kata perorangan putra dan putri untuk jenjang SMA, SMK, MA, dan sederajat. Yang mana dalam pelaksanaan di tiap-tiap jenjang mengikuti kebijakan dari panitia setempat untuk pelaksanaannya, apakah luring maupun daring. Yang mana tiap-tiap peserta itu maksimal 2 putra, 2 putri, tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi maupun tingkat nasional. Jadi diserahkan kepada masing-masing panitia untuk
kota atlet yang jenjang berikutnya maksimal 2 dengan pertandingan. Untuk persyaratan umum sesuai dengan jenis bahwa siswa terdaftar sebagai siswa SMA, SMK, MA atau sederajat kelas 10 ataupun 11 pada tahun ajaran 2024-2025. Untuk batas akhir usia peserta kelahiran maksimal 1 Januari 2006 atau sesudahnya. Bila peserta didik yang bersangkutan masih duduk di kelas 10 tetapi lahir sebelum 1 Januari 2006 itu tidak diperkenalkan. Yang ketiga, bukan binaan dari Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar atau PPLP, bukan binaan dari Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah atau PPLPD, Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau POP, dan diklat atau Sekolah Khusus Olahraga atau SKO. Untuk pesertaan khususnya, peserta atau siswa merupakan anggota perguruan di bawah naungan PB4I. Dan bagi atlet yang pindah perguruan tidak diperbolehkan bertanding kecuali telah selesai masa skorsing selama 2 tahun dari anggaran dan anggaran rumah tangga PB4I pasal 7 tentang perpindahan perguruan. Selanjutnya, peserta bukan merupakan juara, baik juara 1, juara 2, dan juara 3 bersama, baik perorangan maupun bergu pada semua nomor pertandingan di kejuaraan internasional CAF, AKF, WKF yang terakhir, dan bukan juara nasional di Kejurnas PB4I yang terakhir. Juga bukan juara ODSN SMP tingkat nasional tahun sebelumnya. Untuk ketentuan strategi, peserta masih boleh menggunakan strategi yang polos ataupun yang sudah strip merah biru yang tidak retak dan tanpa berisi bordiran pribadi. Lambang provinsi dipakai pada dada sebelah kiri strategi dan ukurannya tidak boleh melebihi dari 12 cm kali 8 cm. Untuk strategi bagian atas atau baju, ketika diikat di seputar pinggang dengan sabuk harus memiliki panjang minimal menutupi pinggul, tapi tidak boleh melebihi dari 3/4 panjang paha. Untuk atlet putri itu wajib menggunakan kaos putih polos dalam strateginya. Lanjut, nomor 3, panjang maksimum lengan strategi tidak boleh melebihi, lakukan pergelangan tangan dan tidak boleh lebih pendek daripada setengah dari lengan atau siku. Lengan strategi pun tidak diperkenankan untuk digulung. 4, celana harus cukup panjang untuk menutupi sekurang-kurangnya 2/3 dari tulang kering dan tidak boleh mencapai di bawah tulang mata kaki dan boleh digulung. Untuk hijab, sesuai dengan ketentuan WKF, karena Forki menginduk ke WKF bahwa peserta diperbolehkan mengenakan penutup kepala wajib atas alasan keagamaan, tetapi sesuai dengan ketentuan WKF berwarna hitam polos dan menutupi rambut, tapi tidak menutupi daerah tenggorokan atau leher. Untuk format video, peserta SMA itu wajib mengirim 5 video kata. Ya, jadi ada format pelabelan namanya, nama atlet, provinsi, nama kata yang akan ditampilkan, dan nomor video. Jadi video 1, 2, 3, 4, 5 dengan jenis kata yang berbeda-beda. Untuk ketentuan video, kualitas minimal memiliki HD 720 pixel tanpa ada pengeditan, baik efek suara, musik, cutting, kecepatan video. Untuk tempat pengambilan video dilakukan di dalam ruangan tertutup dengan area yang rata atau datar dan cukup ruangan untuk memainkan kata dengan pencahayaan yang baik. Posisi kamera atau pengambilan video tidak menghadap cahaya dan posisi kamera di depan penambil kata. Pastikan jarak yang digunakan untuk mengambil video sudah dapat mengcover seluruh area dan penampilan kata. Untuk peserta menggunakan sabuk karate sesuai tingkatan masing-masing. Jika ada sabuk hitam, pakai sabuk hitam, coklat-coklat, biru, dan sebagainya. Wajib hormat sebelum dan sesudah memainkan kata. Sebelum menampilkan video, peserta maju ke depan untuk menyebutkan nomor video. Contohnya video 1,
kemudian nama atlet, provinsi, sambil menunjukkan ID card yang diunduh pada laman pendaftaran daring panitia pusat dengan terlihat jelas dicetak ukuran A4 berwarna. Selanjutnya tidak diperbolehkan menambah logo sponsor atau mitra lainnya dalam video dalam bentuk apapun. Untuk posisi kamera harus dalam keadaan statis dan memiliki tinggi yang cukup, kira-kira 1 meter sampai 1,5 meter. Saat pengambilan video atau gambar, posisi kamera ataupun handphone yang mengambil gambar berada pada posisi bentang datar atau landscape, bukan posisi potret. Direkomendasikan untuk menggunakan tripod untuk menghasilkan sudut pandang yang bagus. Untuk upload videonya, peserta mengunggah melalui akun YouTube masing-masing peserta. Pada menu visibilitas, pilih tidak publik. Kemudian link YouTube tersebut disematkan pada website O2SN, SMA atau sederajat dengan mengunggah sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh panitia. Untuk sistem pertandingan menggunakan sistem refer chain, di mana penyisian dengan refer chain ini para peserta akan dibagi dalam 2 pool. Dengan masing-masing pool akan dipertandingkan satu sama lain atau bagian pertandingan dengan menggunakan head to head. Kedua, para pelatih wajib mengikuti penilaian secara daring untuk menentukan nomor video yang akan ditampilkan untuk setiap babak. Jika dalam pelaksanaan penilaian tidak ada pelatih yang konfirmasi, maka panitia akan menampilkan video kata sesuai dengan urutan video yang dikirim oleh peserta. Ketiga, jika terdapat babak 6, maka pelatih memilih video kata yang sudah dimainkan pada babak pertama, kedua, ketiga, dan keempat, tapi tidak boleh mengulang video kata yang dimainkan pada babak kelima. Sistem penilaian pertandingan akan dilaksanakan oleh PB4K didampingi oleh technical delegate, MLP, Dewan Wasit, dan juri PB4K yang ditetapkan melalui surat tugas PB4K. Penilaian video peserta akan dilakukan oleh para juri dalam satu tempat dan ditayangkan secara langsung. Penilaian video kata putaran putri menggunakan 7 juri yang akan memiliki lisensi kata minimal juri A nasional 4K. Ini bagian pertandingannya di mana tiap babak kita akan konfirmasi ke pelatih masing-masing untuk memberikan informasi video nomor berapa yang akan kita tampilkan, karena setiap pertandingan akan ketemu lawan yang berbeda. Lanjut. Diskualifikasi. Pertama, video tidak bentang datar atau tidak landscape. Yang kedua, video tidak bisa dibuka oleh panitia saat penilaian. Ketiga, hijab untuk peserta putri tidak sesuai dengan peraturan WKF. Keempat, untuk peserta putri warna kaos bukan warna putih polos. Kelima, tidak mengikuti peraturan WKF. Untuk penghargaan tingkat nasional akan disiapkan medali baik kata putra maupun kata putri, 1 emas, 1 perak, 2 perunggu, ditambah dengan sertifikat dan uang pembinaan. Lanjut. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk cabang olahraga karate di O2SN tahun 2025 jenjang SMA, SMK, dan MA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ade Indra yang tadi sudah memaparkan teknis pelaksanaan lomba atau karate ya O2SN jenjang di Kemen yang sudah seperti itu. Nah, mohon nanti Bapak Ibu untuk mencatat dulu pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ditanyakan bila mana memang ada ingin lebih jelas lagi. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu, mohon nanti bila nanti ada pertanyaan, mohon untuk menyebutkan ya nama dan asalnya. Kemudian juga pertanyaan harus sebaiknya singkat dan padat ya. Jadi biar nanti bisa dijelaskan dengan
cepat juga oleh narasumber. Berikutnya, mohon Bapak Ibu untuk mengecek shortbox-nya. Itu ada sudah dikirimkan oleh panitia daftar hadir pesertanya. Ya, mohon nanti diisi dulu ya, berkenaan dengan kehadiran Bapak Ibu yang ada di link Zoom ini. Baik, Bapak Ibu, itu yang tadi baru saja kita saksikan paparan dari tim karate Dikmen ya, jenjang Dikmen. Berikutnya kita masuk kepada paparan portal dan ajang aplikasi. Bagaimana mekanisme pendaftaran dan segala macamnya. Mohon diperhatikan karena ini merupakan hal yang pertama dan utama yang harus Bapak Ibu ketahui juga. Kepada Mas Haidar, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Haidar yang pada kesempatan siang kali ini akan menjelaskan dua aplikasi sekaligus, yaitu yang pertama, bagaimana tutorial atau langkah-langkah secara teknis terkait penggunaan aplikasi portal registrasi dan juga portal ajang. Saya mulai dari aplikasi portal registrasi. Secara data, ini sudah ada beberapa yang terdaftar di aplikasi portal registrasi. Mungkin Bapak Ibu operator sebagian besar udah familiar terkait penggunaan aplikasi portal registrasi. Namun juga mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang baru pertama kali menggunakan aplikasi portal registrasi. Berikut adalah flow atau alur pendaftaran yang dilakukan oleh operator satuan pendidikan. Jadi yang pertama, Bapak Ibu dapat mengakses halaman pendaftaran yaitu dengan link daftar.bpti.kemdikbud.go.id yang nantinya sistem akan mengarahkan ke halaman form login. Nah, untuk akses masuknya, Bapak Ibu dapat menggunakan akun PD Data operator sekolah dan apabila berhasil masuk ke dalam dashboard operator satuan pendidikan, Bapak Ibu menambahkan peserta didik terlebih dahulu ke dalam sistem. Lalu Bapak Ibu menambahkan data pembimbing ke dalam sistem. Setelah itu, Bapak Ibu dapat memilih cabang talenta yang tersedia di dalam sistem. Sebagai contoh, Bapak Ibu bisa memilih O2SM Dikmen. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu dapat memilih cabang ajang talentanya. Kalau tadi Bapak Ibu memilih O2SN, selanjutnya memilih cabang apa yang akan diikuti. Contoh karate ataupun pencak silat. Setelah itu, silakan untuk memilih ketua dan pembimbing dari peserta didik. Dan nanti silakan klik tombol simpan untuk melakukan pembuatan kode registrasi. Lalu Bapak Ibu dapat melakukan pengecekan pendaftaran peserta sebelum Bapak Ibu melakukan finalisasi pendaftaran. Apabila data sudah benar, silahkan diklik tombol finalisasi dan kode registrasi diberikan kepada peserta didik untuk masuk ke dalam aplikasi ajang. Berikut adalah gambaran secara umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap demi tahapnya ketika Bapak Ibu mengakses portal registrasi. Nah, untuk linknya sebagai berikut, daftar.bpti.kemdikbud.go.id, nanti akan muncul tampilan seperti yang ada di layar. Nah, di sini Bapak Ibu untuk jenjang Dikdas dan Dikmen, silahkan pilih menu yang berwarna biru yang berada di sebelah kiri. Dan nantinya Bapak Ibu akan dialihkan ke halaman SSOPD Data untuk memasukkan email dan kata sandi. Perlu diingat, untuk akun yang digunakan di sini itu sama dengan akun ketika Bapak Ibu melakukan verbal PD. Nah, itu akunnya sama, silahkan dimasukkan untuk email dan kata sandinya. Nah, apabila Bapak Ibu berhasil masuk, nanti akan diarahkan ke halaman dashboard
operator satuan pendidikan, yang dimana menu ini akan berisi beberapa informasi seperti kode registrasi satuan pendidikan yang berada di atas dengan format SP strip sekian sekian sekian, dan juga statistik ringkas terkait jumlah peserta didik dan pembimbing yang sudah didaftarkan ke dalam sistem. Selain itu, di dashboard operator satuan pendidikan terdapat beberapa menu seperti operator dan satuan pendidikan. Ini untuk melihat informasi secara rinci terkait operator dan satuan pendidikan. Lalu juga terdapat menu-menu lainnya seperti peserta didik, pembimbing, ajang talenta, dan pendaftar. Sebelum Bapak Ibu mendaftarkan peserta didik, silakan mengakses halaman peserta didik terlebih dahulu. Nah, di sini menu peserta didik ini adalah menu yang digunakan untuk menambahkan data peserta didik ke dalam sistem. Caranya bagaimana? Silakan Bapak Ibu bisa klik tombol yang berwarna biru di sebelah kanan atas. Lalu nantinya sistem akan memunculkan sebuah pop-up yang berisikan dua inputan, yaitu inputan pertama adalah NISN, lalu inputan kedua adalah tanggal lahir. Perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu, untuk pengisian format tanggal lahir peserta, untuk menghindari kesalahan format antara tertukarnya tanggal dan bulan, Bapak Ibu bisa menekan tombol icon kalender yang berada di sebelah kanan. Silakan pilih tanggalnya, dan juga apabila sudah diisi silakan klik tombol cek. Oh ya Bapak Ibu, seringkali di sini kami menemukan pertanyaan, bagaimana dengan peserta yang sudah terdaftar di tahun-tahun sebelumnya? Apakah perlu dihapus atau bagaimana? Nah, itu Bapak Ibu tidak perlu menghapus data yang sudah ada di menu peserta didik ini, karena itu akan menjadi data histori kami di sistem. Nah, apabila terdapat peserta yang masih memenuhi kriteria dari ketentuan ajang, Bapak Ibu bisa menambahkan, langsung mendaftarkan peserta tersebut. Lanjut, kembali lagi ke tadi, ketika Bapak Ibu sudah masukkan NISN dan tanggal lahir, silahkan klik tombol cek. Maka nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman pengisian formulir biodata peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu hanya perlu melengkapi bagian-bagian yang perlu diisi saja atau yang masih kosong, karena sebagian besar datanya itu sudah terisi secara otomatis sesuai dengan yang ada di PD data. Nah, contoh di sini Bapak Ibu tinggal mengunggah foto peserta didik, lalu melengkapi data diri yang masih kosong, menginputkan identifikasi khusus seperti buta warna, berat badan, dan tinggi badan, dan juga silakan melengkapi data orang tua. Nah, di sini kami himbau juga kepada operator untuk menginputkan email peserta didik yang aktif, bukan email operator. Jadi yang diinputkan di sini adalah email peserta didiknya. Setelah itu silahkan klik tombol simpan, nanti sistem akan menyimpan isian dari Bapak Ibu operator. Selanjutnya, ketika Bapak Ibu sudah menambahkan peserta didik, silahkan pergi ke menu pembimbing untuk menambahkan pembimbingnya. Nah, di sini akan berisi seluruh daftar pembimbing yang sudah ditambahkan. Bapak Ibu untuk menambahkannya bisa ke menu sebelah kanan atas yang berwarna biru, klik tambah pembimbing. Nanti sistem akan mengarahkan ke halaman formulir isian pembimbing. Untuk data-data yang perlu diisi, yang jelas yang pertama ada biodata pembimbing, lalu termasuk kontak dan alamatnya. Lalu di sini juga ada NIP, NUPTK, NIIDN, yang dimana ini sifatnya opsional, silahkan Bapak Ibu sesuaikan, dan juga yang terakhir asal instansi pendidik. Ini sebagai catatan, untuk asal instansi pembimbing, apabila pembimbing itu merupakan tenaga pendidik, guru ataupun dosen, silahkan isikan nama satuan pendidikannya. Namun, apabila berasal dari profesional, silahkan untuk memasukkan nama instansinya. Lanjut di menu selanjutnya, ketika Bapak Ibu sudah menambahkan peserta dan pembimbing,
Bapak Ibu silakan pergi ke menu ajang talenta. Di sini menu ajang talenta itu digunakan untuk melihat daftar keseluruhan ajang talenta yang diselenggarakan oleh BPTI. Nah, nantinya di sini akan tertampil semua daftar-daftar ajang yang diselenggarakan, dan juga di sini kami sediakan semacam filter pencarian untuk memudahkan Bapak Ibu dalam pencarian ajang talenta. Di sini silakan klik saja O2SN, lalu klik tombol cari, maka akan ke filter secara otomatis. Dan itu di sini ada dua tombol, yaitu petunjuk teknis untuk melihat dokumen petunjuk teknis, dan juga di sini ada tombol detail untuk melihat rincian atau detail ajang talentanya. Dan juga di sebelah kanan ini terdapat countdown yang dimana itu untuk menghitung mundur sampai kapan penutupan pendaftarannya. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan pesertanya, klik tombol detail yang berwarna biru ini. Nanti akan muncul tampilan detail ajang dari ajang talenta yang dipilih. Di sini akan muncul deskripsinya, lalu petunjuk teknis, beserta masa pendaftarannya, dan juga cabang ajang talenta yang tersedia, beserta ketentuan-ketentuannya. Silakan disesuaikan mana aja yang mau diikutin. Klik dengan cara klik tombol daftar yang berada di sebelah kanan. Nanti tampilannya akan diarahkan ke formulir pendaftaran peserta individu. Karena Bapak Ibu tadi sudah menambahkan peserta didik dan pembimbing, maka di formulir pendaftaran ini Bapak Ibu hanya perlu memilih saja pesertanya siapa, kelas berapa, sertanya siapa. Cek apa Pak verifikasi yang akses halaman atau menu pendaftar yang paling bawah untuk meninjau kembali kode registrasi yang sudah terdaftar. Kembali ketika Bapak Ibu sudah menekan tombol simpan, maka nanti sistem akan membuatkan kode registrasi pendaftaran. Dan perlu diingat, untuk kode registrasi pendaftaran di sini, ini sifatnya masih draft. Jadi, Bapak Ibu masih bisa melakukan pembaruan data apabila terjadi perubahan data. Nah, status draft itu ditandai dengan apa? Itu ditandai dengan status yang berwarna merah di sini. Apabila Bapak Ibu belum melakukan finalisasi, maka itu masih bisa melakukan perubahan data. Dan beberapa fitur yang juga kita sediakan di sini. Yang pertama adalah ajang talenta, termasuk kategori cabang yang diikuti, serta kita juga memfasilitasi perbarui data peserta dan pembimbing, fitur perubahan cabang lomba, dan status tagi. Nah, apabila dirasa datanya sudah sesuai, silahkan klik tombol finalisasi yang berada di bawah ini. Kami himbau lagi kepada operator sekolah untuk tidak terburu-buru dalam melakukan finalisasi pendaftaran apabila masih ada perubahan data. Namun apabila sudah dirasa cukup dan yakin, silakan klik tombol finalisasi, nanti tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Dan statusnya berubah menjadi warna hijau. Dan juga nanti itu akan muncul tombol berwarna abu-abu di sebelah atas tabel yang bertuliskan unduh bukti pendaftaran. Silakan diunduh dan diberikan kepada peserta didik untuk melanjutkan ke aplikasi cabang ajang. Seperti itu untuk tutorial teknis terkait aplikasi portal registrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja yang dilakukan ketika sudah masuk ke dalam aplikasi portal ajang. Nah, untuk aplikasi portal ajang ini secara aktivitas itu ada 3 pengguna nanti yang akan menggunakan, yaitu yang pertama adalah peserta didik atau peserta lomba. Yang kedua itu ada dinas kabupaten.
dan yang ketiga ada dinas provinsi. Pertama, untuk akses masuk peserta O2SN. Jadi untuk akses masuk peserta O2SN Dikmen, saat ini semua link atau semua tautan itu terpusat di sma.pusatprestasi nasional.kemdikbud.go.id/o2sn/login. Nah, nanti tampilannya akan muncul tampilan seperti yang ada di layar tersebut, yang dimana peserta nanti akan menginputkan 3 validasi, yaitu yang pertama input kode registrasi yang sudah diberikan oleh operator sekolah tadi, lalu input NISN, dan yang terakhir input tanggal lahir. Nah, pastikan untuk akun sudah dalam status finalisasi pada aplikasi portal registrasi, karena apabila statusnya masih belum final, maka tidak akan dapat login ke aplikasi portal Ajang. Apabila sudah berhasil, nanti akan diarahkan ke halaman dashboard portal Ajang. Nah, yang dimana untuk aplikasi dashboard portal Ajang yang diakses oleh peserta, itu terdapat beberapa fitur, di antara yang pertama adalah tombol buka juknis, yang kedua biodata, yang ketiga berkas administrasi, dan yang keempat adalah cabang lomba. Sebagai catatan, apabila peserta sudah mencapai di tahap atau di tingkat nasional, maka nanti sistem akan secara otomatis membuka satu menu lagi, yaitu yang bernama fitur cabang lomba nasional. Nah, secara isian kurang lebih sama seperti cabang lomba, cuman untuk cabang lomba nasional ini dikhususkan kepada peserta yang dinyatakan lolos untuk bertanding di tingkat nasional. Nah, lanjut, untuk menu selanjutnya ada menu biodata. Nah, kalau menu biodata ini berisi terkait biodata secara keseluruhan, mulai dari biodata peserta, data sekolah, dan data orang tua. Nah, untuk data yang tertampil di sini itu adalah data yang sudah tersinkronisasi dengan data yang ada di portal registrasi. Jadi, apabila nanti ada perubahan data di portal registrasi, teman-teman peserta O2SN tinggal masuk aja, dan nanti di sini akan secara otomatis berubah seperti itu. Lanjut, di sini ada menu berkas administrasi peserta. Nah, sebelum peserta memilih nomor lomba atau cabang lomba, peserta diwajibkan untuk mengisi berkas administrasi terlebih dahulu. Jadi, fitur cabang lomba ini tidak akan bisa dibuka apabila peserta belum mengisi berkas administrasi. Untuk berkas-berkasnya bisa lihat ketentuannya yang sesuai yang ada di juknis. Ini tampilan terkait apabila belum mengunggah dan sudah mengunggah. Lanjut, pada bagian menu cabang lomba peserta O2SN. Nah, di sini untuk menu cabang lomba itu adalah menu yang digunakan untuk memilih nomor lomba yang akan diikutin. Selain itu terdapat rincian informasi seperti yang pertama di sini nanti akan ada ID card peserta. Yang kedua ada detail informasi cabang lomba, lalu ada di daftar sub cabang lomba yang dipilih, dan yang terakhir ada detail informasi pembimbing. Nah, khusus untuk cabang karate, itu nanti silahkan pilih terlebih dahulu untuk asal perguruannya. Dan juga pastikan semua data sudah benar sebelum peserta melakukan finalisasi. Nah, apabila sudah melakukan finalisasi, nanti 2 fitur berkas administrasi dan cabang lomba otomatis akan terkunci dan peserta tidak akan dapat memperbaruinya kembali. Nah, sampai di sini aktivitas peserta O2SN di aplikasi portal Ajang dinyatakan selesai. Dan yang nantinya apabila sudah memfinalisasi, ini akan dikirimkan ke akun dinas kabupaten. Lanjut, aktivitas yang selanjutnya adalah aktivitas yang dilakukan oleh dinas kabupaten. Untuk yang pertama, untuk akses masuk dari dinas kabupaten O2SN, silahkan mengakses tautan sma.pusatprestasi nasional.kemdikbud.go.id
/O2SN/login strip access. Untuk identifikasinya, silahkan masukkan email dan kata sandi. Bagaimana cara mendapatkan akun dinas kabupaten? Silahkan dari masing-masing dinas kabupaten untuk menghubungi dinas provinsi agar membuatkan akun dinas kabupaten. Ketika Bapak Ibu sudah punya akun dan berhasil masuk, nanti akan diarahkan ke halaman dashboard portal dari dinas kabupaten, yang dimana fitur-fiturnya itu ada tombol buka juknis, profil, data peserta kabupaten, dan penetapan peserta provinsi. Kami himbau dan kami sarankan, karena akun dibuatkan oleh dinas provinsi, langkah pertama yang dilakukan oleh dinas kabupaten adalah pergi ke menu profil untuk memperbarui kata sandi terlebih dahulu. Karena biasanya kata sandi yang diberikan, kata sandi default biasanya. Lanjut ke menu data peserta kabupaten. Nah, untuk menu data peserta kabupaten ini, itu adalah menu yang digunakan oleh dinas kabupaten untuk melihat dan memantau peserta yang terdaftar dari masing-masing kabupaten. Nah, di sini jadi Bapak Ibu dinas kabupaten bisa melihat siswa mana saja yang sudah melakukan finalisasi dan belum melakukan finalisasi. Selain itu, di sini kita juga sediakan semacam filter untuk melakukan pencarian berdasarkan nama cabang lomba, sekolah, dan kategori. Selain itu, kita juga sediakan fitur untuk ekspor data. Selanjutnya, beralih ke menu penetapan peserta provinsi. Nah, yang dimana menu ini adalah menu yang digunakan untuk menentukan peserta-peserta yang lolos dan bertanding di tingkat provinsi. Namun sebelum melakukan penetapan peserta, Bapak Ibu diwajibkan mengunggah administrasi dinas kabupaten seperti SK penetapan pemenang tingkat kabupaten. Nah, nanti apabila sudah mengunggah, tampilannya akan berubah menjadi seperti yang di sebelah kanan ini. Karena ini sifatnya masih draft, Bapak Ibu masih bisa menghapusnya. Namun, apabila sudah final, silakan klik tombol finalisasi yang berwarna biru. Nanti sistem akan mengunci unggahan dari SK pemenang tingkat kabupaten. Dan berkas administrasi tidak dapat diubah kembali apabila sudah melakukan finalisasi. Nantinya ketika Bapak Ibu sudah melakukan finalisasi, tampilan akan secara otomatis berubah menjadi seperti ini. Di section atas itu terdapat unggahan yang sudah diunggah beserta kapan Bapak Ibu mengunggahnya, dan juga untuk tombol preview juga ada. Lalu di bawah ada daftar cabang lomba. Nah, untuk daftar cabang lomba ini akan ditampilkan secara keseluruhan beserta dengan total pendaftar. Nah, untuk total pendaftar di sini yang terhitung adalah peserta yang sudah melakukan finalisasi di portal ajang lomba. Apabila peserta tidak melakukan finalisasi, maka dia tidak akan terhitung sebagai total di dashboard dinas kabupaten. Selain itu, di sini ada ada 3 status nantinya. Yang pertama belum ditentukan. Belum ditentukan di sini apabila dinas kabupaten belum menentukan peserta siapa yang lolos ke tahap provinsi. Yang kedua ada status tidak ada peserta, dalam artian tidak ada peserta yang mendaftar di nomor lomba tersebut. Dan juga nanti akan ada status sudah ditetapkan apabila Bapak Ibu sudah melakukan penetapan peserta. Nah, bagaimana cara untuk melakukan penetapan peserta? Silakan klik tentukan peserta, nanti akan muncul tampilan yang ada di sebelah kanan. Lalu klik tombol tambah peserta yang berada di sebelah kanan atas yang berwarna biru. Nanti Bapak Ibu silakan pilih pesertanya dan sistem akan mengarahkan ke formulir peserta. Di sini ada beberapa isian, yaitu peringkat peserta, status peserta, apakah dia lolos ke kabupaten atau tidak lolos kabupaten ke provinsi, atau tidak lolos kabupaten ke provinsi.
dan juga di sini ada deskripsi. Nah, di sini kami himbau Bapak Ibu apabila ingin menambahkan atau menetapkan peserta, silahkan tambahkan seminimalnya 3 peringkat, Bapak Ibu. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, karena data-data yang Bapak Ibu tambahkan di sini itu nantinya akan muncul juga di SIMT. Seperti itu, Bapak Ibu. Ketika sudah menambahkan data, nanti tampilannya akan pindah ke halaman yang tadi dengan berbagai status, yaitu di sini peringkat 1, status peserta dinyatakan lolos, dan karena di sini sifatnya masih draft, Bapak Ibu masih bisa menghapusnya. Namun apabila sudah difinalisasi, maka sistem akan mengunci tampilan beserta informasinya berubah menjadi difinalisasi kapan, seperti itu, Bapak Ibu. Sampai di sini proses dari Dinas Kabupaten dinyatakan sudah selesai. Selanjutnya beralih ke Dinas Provinsi. Untuk Dinas Provinsi, link akses masuknya sama seperti Dinas Kabupaten. Silahkan juga untuk menginputkan email dan kata sandi. Namun, untuk Dinas Provinsi ini, bagaimana cara mendapatkan akunnya? Silahkan hubungi ke helpdesk BPTI, nanti akan dikirimkan terkait akses masuknya. Setelah Bapak Ibu mendapatkan akses dan berhasil masuk, nantinya akan diarahkan ke halaman dashboard dari Dinas Provinsi. Untuk fitur-fiturnya, ini sedikit lebih kompleks dibandingkan Dinas Kabupaten tadi. Namun secara garis besar kurang lebih hampir sama. Di sini ada tombol buka juknis, ada profil, buat akun kabupaten, data peserta kabupaten, penetapan peserta seleksi provinsi, penetapan peserta nasional, data kontingen, dan data peserta nasional. Sama, Bapak Ibu, nanti silakan sebelum melakukan aktivitas yang lain, silakan pergi ke menu profile terlebih dahulu untuk memperbarui kata sandi. Apabila sudah, di sini Bapak Ibu bisa pergi ke menu buat akun kabupaten. Nah, disinilah Bapak Ibu untuk menambahkan atau membuatkan akun dinas kabupaten kota. Di sini ada beberapa inputan, diantaranya adalah input nama, input email, input kata sandi, dan pilih kabupaten kota. Sebagai informasi, Bapak Ibu, di sini untuk satu kabupaten, Bapak Ibu hanya dapat membuatkan satu akun dinas saja untuk masing-masing kabupaten. Contoh, misal akun dinas Provinsi Surabaya ingin membuatkan dinas Kabupaten Jember. Nah, itu hanya bisa satu kali aja, dan otomatis kotanya nanti akan kita hide di sini. Seperti itu, Bapak Ibu. Lanjut. Bapak Ibu bisa pergi ke menu data peserta kabupaten. Nah, untuk data peserta kabupaten ini sama dengan yang ada di dashboard dinas kabupaten, namun yang tertampil di sini adalah keseluruhan dari kabupaten yang ada di provinsi tersebut. Untuk fitur-fiturnya sama, ada filter, ada ekspor data, dan juga status. Lalu di sini juga ada menu data peserta seleksi provinsi. Nah, di menu data peserta seleksi provinsi inilah adalah data-data peserta yang tadi sudah ditetapkan oleh dinas kabupaten. Jadi, yang juara-juara yang sudah ditetapkan oleh dinas kabupaten nanti munculnya akan ada di fitur data peserta seleksi provinsi. Seperti itu, Bapak Ibu, untuk fitur kurang lebih sama, juga ada filter, ada ekspor data. Namun di sini juga ada tambahan baru, yaitu detail peserta. Jadi dinas dapat melihat rincian dari peserta tersebut. Selanjutnya ada penetapan peserta nasional. Secara alur tadi sama seperti yang dinas kabupaten. Perbedaannya adalah yang diunggah di sini adalah SK tingkat provinsi, sama, nanti silakan klik finalisasi. Terus untuk alur-alurnya juga sama, namun ketika menentukan peserta di sini ada perbedaan, yaitu untuk
untuk dinas provinsi, silahkan tekan link dari video yang udah tadi dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Nah, nanti unggahnya kita akan sediakan kolom unggahan video berupa link di sini. Silakan diunggah. Nah, sekali lagi kami ingatkan untuk peserta-peserta yang dinyatakan lolos ke tahap nasional, silakan untuk mengunggah link video dan pastikan video dapat diakses oleh umum. Seperti itu. Bapak Ibu, apabila sudah silakan klik tombol finalisasi dan sistem secara otomatis akan mengunci inputan Bapak Ibu. Lalu di sini juga ada menu data kontingen. Nah, yang dimana untuk data kontingen ini digunakan untuk menambahkan data kontingen perwakilan dari masing-masing provinsi. Untuk langkah-langkahnya silakan klik tombol yang berada di sebelah kanan atas yaitu tambah data kontingen. Lalu silakan diisi untuk inputannya dan klik simpan. Apabila sudah diklik simpan, nanti akan muncul di tabel sebelah kiri. Dan yang terakhir di sini ada menu data peserta seleksi nasional, yang dimana ini adalah menu untuk melihat data peserta yang melaju ke tingkat nasional. Jadi di sini sudah terfiltrasi Bapak Ibu siapa-siapa saja yang akan melaju ke tingkat nasional. Sampai situ peran dinas provinsi dinyatakan sudah selesai di aplikasi perlahan. Sekian menyampaikan, apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan dapat menghubungi kontak yang ada di layar berikut. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Haidar atas presentasinya. Sudah gamblang ya mengenai daftaran dan aplikasinya sudah dijelaskan baik tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Ya, tiba saatnya kita untuk tanya jawab. Sebelumnya mungkin saya perlu ingatkan pula bahwa live streaming ini juga bisa disaksikan di portal YouTube ya, Puspresnas, kemudian Zoom ya, yang saat ini sedang kita laksanakan. Nah, untuk pertanyaan kita buka 3 penanya, tapi dengan perhatikan juga bahwa bila mana ada pertanyaan yang serupa, mohon tidak ditanyakan kembali. Kita beri kesempatan kepada yang lain untuk bertanya. 3 penanya yang sudah ada di YouTube, saya bacakan dulu ya, karena di chatroomnya juga sudah ada tadi ini. Kita coba yang ada di YouTube, kita bacakan pertanyaan untuk pencaksilat. Ini kepada Pak Taufik ya. Dari Pak Herman Kusdianto, Pak Taufik. Terkait pencaksilat untuk gerakan tunggal baku, gerakan yang mana yang dipakai Pak? Ya. Kemudian untuk Pak Ade dari karate ini, Pak Ade Indra ya. Ada pertanyaan Pak Ade dari Askia Channel. Untuk kategori karate, apakah dari tingkat kecamatan hanya mempertandingkan kata saja? Atau dipertandingkan komite juga? Kemudian di chatroomnya ada pertanyaan juga. Ini buat Pak Wandi atau Mbak Ulfa nih. Anggaran O2SN berkurang, kok di daerah saya cuma 2 cabur yang dipertandingkan. Oke, mungkin itu saja. Kita kesempatan kepada Pak Taufik dulu untuk menjawab, Pak. Silakan, Pak. Oke. Ya, Pak Herman, atas pertanyaannya, gerakan tunggal baku, gerakan tunggal bakunya IPSI. Pertanyaannya, gerakan tunggal bakunya IPSI. Jadi itu sudah ada dan sejak lama.
Dan itu sudah dipertandingkan mulai dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat internasional tuh sudah ada dan semua juga sudah tahu. Dan mereka menggunakan tangan kosong dan bersenjata, senjata golok dan toyak. Jadi itu ya Pak ya. Jadi kita tetap masih pakai yang itu. Jadi saya harap Bapak bisa baca dulu juknis yang sudah diberikan kepada teman-teman semua dan untuk dipahami. Dan kalau tidak tahu atau apa bisa lihat di YouTube atau di mana gerakan tunggal baku itu pasti ada. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya untuk Pak Ade ini. Silakan Pak dari Aditya Channel. Yang tadi untuk cabang karate ya? Tadi untuk karate Pak. Ya. Ya tadi kita Pak. Ya. Untuk pertandingan di tingkat kecamatan kan sudah dijelaskan tadi dalam pemaparan yang disampaikan oleh Pak Ade bahwa itu mulai dari tingkat kecamatan itu sampai tingkat nasional hanya mempertandingkan kata saja. Tidak ada komite. Untuk tahun 2025 ini tidak ada komite. Jadi mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi sampai tingkat nasional itu hanya mempertandingkan nomor kata perorangan saja. Demikian. Baik, terima kasih Pak Maksi. Ya, siap. Berikutnya nih, Pak Wandi mungkin ada anggaran O2SN berkurang kalau daerah saya cuma cabur yang dua cabur yang pertandingan, satu lagi ada nih sekalian untuk OSN, O2SN, SMA dan SMK tingkat daerah kabupaten provinsi jadi satu atau terpisah gitu ya. Sekalian aja digabungin ya. Yang ada di chat roomnya ini ada dua penanya, sekalian saya jadi gabungkan jadi satu. Ini berkenaan dengan kebijakan di BPTI. Jadi yang pertama itu anggaran yang berkurang. Kok daerah saya cuma 2 cabur saja yang dipertandingkan daerah nih ya. Yang kedua untuk O2SN tingkat SMA dan SMK ya, kabupaten provinsi di satu atau terpisah gitu. Silakan Pak Wandi ya. Ya, baik, terima kasih Pak Joko. Terkait tadi pengurangan atau efisiensi anggaran, kenapa kok cuma 2 cabur, di kami juga 2 cabur. Ya memang dengan berkurangnya anggaran ada efisiensi otomatis mempengaruhi dari O2SN di tahun ini, Ibu Bapak. Namun bagi daerah-daerah, kabupaten kota provinsi yang mempunyai anggaran kompetisinya secara rolling, monggo dipersilahkan di cabang dinas setiap beberapa kabupaten atau beberapa kabupaten gabungan itu ada cabang dinas di beberapa provinsi berkolaborasi dengan dinas provinsi untuk menyelenggarakan ajang kompetisi O2SN di tahun ini. Mengapa adanya Jawa Tengah? Silakan Bapak sebutkan namanya. Oke. Silakan dari Capim 1 Bapak Andang. Terkait dengan tadi yang ya dari Capim 1. Ini tadi sudah ditanyakan oleh teman-teman dari SMA 1 Wonosobo terkait dengan yang akan dipertandingkan jenjang menengah. Nah, di sini ada SMA SMK. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Host, ternyata nantinya ke depan itu kan menjadi satu kesatuan. Nah, bagaimana dengan MA? Nah, karena ini menengah ini kan jenjang menengah, berarti kan ada SMP, kaitan dengan BPTI juga pendaftaran.
Nah, pendaftarannya nanti kan melalui provinsi. Nah, untuk kabupaten kota itu kan terpisah kewenangannya, Pak. Nah, apakah nanti tetap kabupaten kota itu untuk aksesnya dibuka oleh dari provinsi atau bisa mendapatkan akses secara langsung. Nah, yang lebih khusus adalah untuk yang cabur O2SN tadi 2 itu berarti kan harus kita pertandingkan sekaligus, padahal posisi untuk pendaftar sendiri sudah siap untuk masing-masing jenjang SMA sendiri, SMK sendiri sudah siap. Nah, ini adalah keputusan yang sudah secara langsung telah disampaikan. Akhirnya nanti konsep awal yang kita sudah masing-masing jenjang itu akhirnya akan kami menjadikan satu kembali. Dan untuk waktunya mohon izin untuk waktu pendaftarannya, karena ini baru sosialisasi dan pendaftarannya itu sudah mendahului, mungkin ada nanti perlakuan khusus untuk perpanjangan waktu pendaftaran melalui BPTI. Karena apa? Karena memang kita sampai dengan awal tahun sampai dengan hari ini itu menunggu secara khusus, memang ada sosialisasi di Dinas Pendidikan pun tidak berani bergerak karena memang menunggu keputusan kaitan dengan ini satu kesatuan baik jenjang SMA maupun SMK. Nah, itu aja Pak dari kami, sekaligus nanti yang FL2SN pertanyaannya sama karena memang untuk juknis juklaknya pun itu sudah berbunyi SD, Baik Pak, terima kasih Pak. SMK maupun MA. Nah, itu apalagi yang MA nanti seperti apa? Poinnya sudah kami dapatkan, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab aja ya Mbak Ulfa ya. Ini mengenai SMA dan SMK ini teknisnya seperti apa? Oh, Mas Hedar ya? Oh ya, silakan Mas Hedar. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Cukup kompleks memang pertanyaannya. Tapi itu adalah pertanyaan yang juga sempat pernah terjadi di tahun sebelumnya. Bagaimana kalau sebenarnya kan kalau secara apa namanya, ke SMA, SMK, MA itu yang menaungi adalah dinas provinsi, namun untuk didas itu dinas kabupaten. Nah, sedangkan di aplikasi ini perlu adanya identifikasi dari tingkat kabupaten. Nah, pertanyaan apakah itu nanti untuk menentukan juara dari kabupaten ke provinsi itu bisa langsung diakomodir oleh dinas provinsi untuk yang tingkat kabupatennya? Sejauh ini itu masih belum bisa untuk diakomodir langsung oleh dinas provinsi. Jadi untuk tahapan demi tahapannya sesuai yang tadi, pertama dinas kabupaten itu harus dibuatkan akun dan ditetapkan sebagai pemenang. Baru itu nanti akan muncul di dashboard dinas provinsi. Pun seterusnya seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hedar ya atas jawabannya. Berikutnya dari Pak Landong Sinaga. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Kedengaran nggak Pak? Dengar Pak. Oh ya. Substantif aja Pak ya. Oh iya, siap Pak. Saya Landong Sinaga dari SMA 3 Bontang Pak. Pertanyaan saya ada dua tapi singkat saja Pak. Yang pertama untuk seleksinya, pelaksanaan seleksinya nanti itu gabungan ke SMA, MA dan MK terkait untuk penentuan juaranya. Itu yang pertama. Yang kedua untuk PB IPSI dan PB Porkinya itu tadi ada aturan, saya lihat, saya sudah lupa poinnya, saya catat di ruangan tertutup. Itu berlaku ruangan tertutup hanya untuk di video di pengiriman di skala nasional atau mulai dari tingkat kabupaten kota. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Lando. Ya, pertanyaan pertama saya ulangi kembali, tugas SMA SMK apa digabungkan? Ya, yang kedua untuk PB4K dan IPSI ya, apakah di tingkat kabupaten itu di ruang tertutup gitu ya? Seperti itu. Silakan yang bisa menjawab nih, seleksi SMA SMK-nya digabungkan.
Yang pertama dulu. Yang gabungan dulu Pak, SMA SMK nih, Mas Haidar atau gimana? Yang gabungan SMA, seleksi SMA SMK gabungan. Silakan yang mau. Pak Wandi, silakan Pak. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Joko. Terkait dengan seleksi antara SMA, SMK dengan MA, apakah serentak? Iya Pak, serentak. Dimulai dari tingkatan daerah untuk menghasilkan juara kecamatan dari beberapa sekolah, mungkin di situ ada SMA, ada SMK, ada MA, digabungkan saja menjadi juara kecamatan. Setelah menjadi juara kecamatan, pemenang tingkat kecamatan akan berkompetisi tingkat kabupaten, tentunya nanti mohon difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi melalui cabang Dinas Pendidikannya melakukan seleksi kabupaten yang akan juara di tingkat kabupaten itu selanjutnya sampai ke dengan tingkat provinsi. Nah, ini mohon dengan kerjasama, sinergitas dan kolaborasinya antara sekolah di wilayah kewenangannya Kementerian Agama, yaitu madrasah saya, jika memang ada putra-putri daerah setempat yang punya bakat, potensi, prestasi di bidang tadi, silat dan karate, mohon kiranya untuk bisa mengakomodir teman-teman siswa yang ada di madrasah aliyah dan SMK serta SMA. Ini sekaligus Pak, serentak seleksinya, tidak ada SMA dulu, mungkin SMK belakangan atau tidak, serentak saja. Tak tertutup kemungkinan nanti sang pemenang atau juara di tingkat kabupaten adalah mungkin juga sekolah SMK, mungkin juga dua-duanya bisa sekolah SMA. Karena ini untuk putra dan putri ya Pak ya, masing-masing kan 2 orang kan akan ujian nasional. Ini betul-betul panduan yang sudah kami buat dan kami distribusikan dipahami, dibaca, kemudian diikuti oleh daerah dimanapun berada supaya pelaksanaannya sesuai. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Wandi. Ya, berikutnya yang dari IPSI Pak, silakan Pak. Oke. Untuk dari IPSI dari pencaksilat Pak, ya di tingkat nasional boleh di ruang buka, di ruang tertutup. Jadi bebas. Yang penting pakai matras Pak, 10 kali 10. Itu aja. Kalau di tingkat kabupaten kota atau dan seleksinya untuk provinsi, ya boleh, terserah Bapak. Jadi yang di Botang. Yang penting nanti kalau sudah terkirim di provinsi harus menggunakan matras dan boleh ruang terbuka dan tertutup. Itu aja Pak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Pak Maksi dari Forki, silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya kira itu kan sama pertanyaannya dengan cabang silat. Di Forki itu untuk pengambilan video itu kenapa di ruangan tertutup? Sebetulnya tidak juga harus tertutup seperti tertutup tidak ada orang penonton, agar supaya karena di penilaian karate itu atlet yang membawakan kata itu ada waktu tertentu dia harus teriak atau dalam bahasa karatenya kiai. Nah kalau di ruangan tertutup kan kelihatan bahwa kelihatan dalam video dan apa suaranya dia keluar itu. Nah kalau di ruangan terbuka itu kalau kebetulan ada warawiri kendaraan itu nak kedengaran bahwa dia teriak. Jadi sebetulnya yang penting tempatnya itu datar rata, dia bisa aja di ruang terbuka, tetapi tidak ada hiruk pikuk, kedengaran ada bising di kiri kanan maupun muka belakangnya. Intinya itu, pada dasarnya kalau toh memang dia tidak punya ruang tertutup seperti gor atau kelas, ya dia bisa di ruangan yang representatif. Yang penting tempatnya itu datar dan tidak ada suara-suara yang mengganggu dia dalam dia
melakukan rekaman video pengambilan gambar untuk kata yang sedang dia mainkan. Saya kira itu. Baik Pak Maksi, terima kasih. Sambung saja nih dari Dinas Dikpora DIY. Silakan. Ya, singkat, padat, dan jelas. Baik. Silakan Bapak. Halo, tes sudah masuk suara saya? Ya, sudah masuk Pak, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ini kami dari Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta izin menanyakan beberapa perihal pertanyaan Bapak. Mungkin kami tadi terlewatkan karena kami harus rapat terkait dengan pelaksanaan yang harus dijadikan satu, nggih. Jadi kami tadi ada beberapa pertanyaan. Satu, untuk yang ke tingkat nasional itu kan nanti kan harus dilengkapi dengan surat keputusan ya, SK. SK itu nanti SK kejuaraan atau SK delegasi nggih Bapak? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk di sistem pendaftaran dalam artian yang web O2SN Min Pusat Prestasi Nasional itu nanti pemegang akunnya hanya satu untuk SMA SMK atau jadi seperti itu, karena nanti kan itu kami baca sekilas mengenai Juknis, itu di situ dikatakan untuk yang ke tingkat nasional dari masing-masing provinsi, karate 2 putra dan 2 putri, kemudian pencak silat 2 putra dan 2 putri, gitu. Nah itu kami kan harus menyesuaikan karena kami juga punya di provinsi juga punya masing-masing anggaran Bapak, seperti itu. Jadi kami akan menyesuaikan dulu dengan di tingkat nasional nanti seperti apa terkait SK dan sistem dan bagaimana tadi. Baik, terima kasih Pak, sudah jelas. Ya, sudah kami tangkap pertanyaannya. Yang pertama tentang SK delegasi atau SK kejuaraan nih, Pak Wandi. Gitu. Silakan. Tentunya SK pemenang di tingkat provinsi Pak, yang mau ke nasional. Dilampirkan juga dengan nama juara pemenang serta skor atau nilai dari sang pemenang tadi yang meraih dari emas, perak, dan perunggu di tingkat provinsinya. Dan nanti ini akan diminta diunggah di ajang aplikasi kami terkait dengan akun dinas yang akan diperoleh, mungkin satu atau beberapa atau bagaimana cara memperolehnya nanti Mas Haidar yang akan menjelaskan. Oke, berarti tetap SK 1, 2, 3 ya Pak? Ya, beserta skor dan nilainya ya Pak, nanti di lampirannya. Oh gitu, berarti nyun sewu Bapak. Tingkat nasional. Ya. Mohon maaf, izin bertanya lagi. Kalau itu SK kejuaraan 1, 2, 3, itu berarti nanti penilaiannya bersamaan nggih? Berarti katakanlah karena itu yang lolos hanya 2 putra gitu nggih. Berarti nanti yang lolos juara 1 dan juara 2 atau bagaimana Bapak? Iya, berarti kan juara 1 dan 2 untuk di tingkat nasional, untuk putra, putri juga sama, juara 1 dan juara ada, iya, ke tingkat nasional. Baik Pak, jelas ya. Oke. Lanjut nih ke pertanyaan yang kedua nih Pak Mas Haidar nih. Ini untuk A2SN, akunnya yang SMA SMK jadi satu atau gimana nih? Silakan. Iya, baik, izin menjawab. Sekaligus tadi juga ingin menjelaskan juga terkait pertanyaan pertama tadi ya. Untuk SK itu benar SK pemenang yang kita sediakan di unggahan aplikasi portal Ajang. Nah, untuk SK pemenangnya itu jadi satu Bapak di semua di semua lomba itu jadi satu, yaitu karate dan pencak silat. Beserta tadi detail-detail penilaian yang juga sudah dijelaskan. Terus untuk pertanyaan kedua, akun dinasnya ini masing-masing atau sendiri-sendiri. Nah, untuk tahun kemarin itu masing-masing SMA dan SMK dinasnya punya akun masing-masing. Jadi SMA sendiri, SMK sendiri. Namun untuk tahun ini karena penamaannya itu sudah menjadi Dikmen ya. Nah, jadi akun dinasnya jadi satu. Jadi nanti semua di situ bisa dilihat pendaftarnya baik itu yang dari SMA maupun dari SMK itu otomatis jadi satu semua. Seperti itu Bapak. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Nanti kita akan sampaikan karena ini kan SK kejuaraannya harus yang pemenang 1, 2, 3, nggih. Jadi yang lolos ke tingkat nasional hanya juara 1 dan juara 2. Ini nanti kita sampaikan ulang karena tadi hasil kesepakatannya sendiri-sendiri gitu. Jadi ada 1 wakil SMA, 1 wakil SMK seperti itu. Kita nanti coba kita sampaikan ulang untuk di rapat ke depan ini, Pak. Terima kasih informasinya. Baik, terima kasih Pak. Iya. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin hingga saat ini masih ada pertanyaan lagi mungkin yang akan ditanyakan. Karena di chat room belum ada. Saya mengingatkan kembali bahwa tolong nanti diisi daftar hadirnya dan panitia dibantu untuk mengirimkan evaluasinya ya. Evaluasinya. Gitu. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Mas Haidar nih. Bagaimana akun SMA, akun untuk MA, ikut akun siapa atau punya akun sendiri, gitu ya? Oke, ini berarti untuk akun dinas ya Pak ya. Kalau akun dinas itu nanti jadi satu di masing-masing dinasnya seperti itu. Oh, jadi dan SMK juga yang selama ini dipisahkan, ada SMK, ada SMA, sekarang jadi satu. Kalau yang di SMA mungkin yang SMK-nya merapat. Kalau yang di SMK SMA-nya SMA-nya merapat gitu ya. Oke, nanti di mana kemudian nanti semuanya itu merapat ke situ untuk mendaftarkan. Ya kan akunnya cuma satu. Baik, itu untuk materi PPT-nya nanti bisa di-share atau gimana? Oh, setelah audio ASN ya. Nanti ya yang akan kita kirimkan ya. Bapak Ibu silakan juga nanti untuk lebih jelasnya melihat di laman kami ya, berupa panduan atau mungkin juga bisa kita sematkan di sana gitu ya. Masih ada satu lagi nih dari Distrik Provinsi Bali, silakan ya. Silakan Ibu. Silakan Ibu dari Distrik Provinsi Bali. Maaf Bapak, selamat sore. Saya Ibu Nimade Sunarti dari Dinas Provinsi Bali. Izin bertanya Bapak, terkait dengan nanti pemenang yang terkirim, karena mengingat kami di Provinsi Bali untuk SMK itu sudah melaksanakan seleksi lebih awal, sedangkan kami di SMA-nya belum melaksanakan seleksi, yang tentunya di SMK sudah mempunyai juara, sedangkan di SMA sedang mau melaksanakan lomba. Tadi saya dengar bahwa yang nanti terkirim ke tingkat nasional itu adalah juara 1 dan juara 2. Sedangkan kami seleksinya itu berbeda-beda gitu Pak. Apakah boleh nanti pada saat mengirim ke tingkat nasional itu kita kirim juara 1 yang dari SMA dan juara 1 yang dari SMK gitu. Mohon penjelasan Bapak. Terima kasih. Bu. Silakan Pak Wani mungkin atau siapa nih yang menjawab? Silakan. Ya, itu sebenarnya teknis di daerah saja lah Bu ya. Nanti kami tunggu SK Kepala Dinas sajalah pemenangnya siapa yang dikirim ke nasional gitu ya. Acuan ini kan di BPTI yang dikirim ke nasional adalah SK pemenang. Terkait nanti dua-duanya yang dikirim dari SMA itu soal lain. Terkait nanti mungkin yang dikirim satu orang SMA, satu orang SMK kan, karena yang dikirim kan buat terbaik ke nasional putra putri. Ya, kami hanya melihat SK saja nanti Bu, terkait dengan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi setempat, Provinsi Bali di tempat itu. Gitu ya Bu, bagaimana? Oke, baik Bu. Bu ini ya, Nimade ya, dari
di Provinsi Bali. Jadi seperti teknis di daerah saja itu Bu. Ya, tinggal SMA mungkin bisa silakan melanjutkan lagi. Ya. Silakan. Ini ada pertanyaan juga nih dari Pak Hari ya. Pak Asep, jawabannya semakin membingungkan. Tegas saja dipisah atau disatukan. Ini yang mana Pak? Maksudnya yang SMK, SMA? Ya. Tadi sudah dijelaskan Pak, sudah jelaskan. Ya, jadi intinya jadikan satu sama SMK, ya, yang bisa saya tarik dari beberapa jawaban. Ya, silakan nanti diatur oleh pihak dinas pendidikannya. Ya, yang pasti nanti semuanya pakai satu akun saja. Gitu. Baik, Bapak Ibu, mungkin kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita sudahi saja. Tapi sebelum kita sudahi, ada beberapa yang harus saya tegaskan kembali. Pertama, jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya. Kemudian juga evaluasi mohon diisi, ya. Iya, ya. Nanti di akhir ada foto session kita bareng-bareng ya, gitu. Pak Yudi dari Distrik Jabar, silakan Pak Yudi. Yang terakhir nih ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan dari Provinsi Bali Pak, apakah bisa juara satu dari SMA dan juara satu dari SMK gitu Pak? Jadi dua-duanya sudah ditanyakan, juara satu itu. Silakan diatur saja Pak, katanya tadi. Jadi Pak Wandi bilang. Oh, silakan. Jadi bisa ya Pak ya? Bikin SK-nya gitu ya. Ya. Siap. Kan yang penting semuanya digabungkan, bertarung di situ. Jadi tidak ada beda antara SMA SMK gitu. Ya. Enggak. Jadi maksudnya kita untuk pelaksanaan di tingkat provinsinya itu masing-masing gitu. Saya di bidang SMA, ya. Nanti di bidang SMA. Itu silakan saja. Oh siap. Ya. Siap, terima kasih Pak Wandi ya. Ya silakan. Ya siap. Perjalanan dari beliau sudah. Oke, begitu saja. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk mengisi daftar hadirnya dan mengisi link evaluasi yang sudah tersedia, ini buat perbaikan kita mungkin nanti di tahun-tahun yang akan datang, semoga menjadi lebih baik lagi. Dari data-data itu nanti kita akan peroleh, ya, kita akan kaji, kita akan analisis seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita sebelum menyudahi kita foto dulu, ya, silakan Mas Abrar, mungkin disiapkan foto bersamanya. Mohon Bapak Ibu yang ada di Zoom untuk menampilkan gambarnya, ya, menampilkan gambarnya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Abrar atas fotonya. Sekali lagi Bapak Ibu, bila mana ada informasi yang Bapak Ibu masih belum jelas, nanti silakan menghubungi tim olahraga dari BPTI, ya, sudah ada tuh di chat roomnya, ya, nomor teleponnya dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu untuk berkonsultasi lagi, ya, sehingga nanti biar dapat penjelasannya sejelas-jelasnya. Mungkin dari situ kami sudahi. Mohon maaf bila salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.